Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke part yang kedua. Ya, pertanyaan ke-6 terkait dengan Scopus ya, yang muncul di sini adalah what is side score and quartile. Nah, jadi di Scopus itu ada yang kita kenal dengan side score dan juga ada yang kita kenal dengan quartile ya. Nah, side score itu adalah sebuah perhitungan ya, perhitungan kepada jurnal-jurnal ya yang terindeks di database Scopus yang didasarkan kepada jumlah sitasi dalam 3 tahun terakhir. Nah, untuk side score itu memang diupdate oleh Scopus itu setiap tahun. Nah, side score ini nantinya menjadi dasar untuk penentuan kuartil ataupun perankingan jurnal di Scopus. Nah, sebagaimana kita ketahui, kuartil itu adalah kuartil 1 hingga kuartil 4. Kuartil 1 adalah kuartil yang paling tinggi yang menunjukkan bahwa ya kualitas dari jurnal tersebut adalah high quality journal. Nah, jadi ini side score dan juga kuartil. Nah, pertanyaan ketujuh adalah how many times per year Scopus database updated. Nah, jadi berapa kali sih dalam satu tahunnya itu Scopus itu mengupdate. Nah, Scopus database ini akan mengupdate setiap tahunnya itu satu kali ya, sekitar bulan Mei ataupun Juni. Nah, makanya kalau dulu waktu zamannya Simago masih aktif-aktifnya, Simago itu juga akan senantiasa mengupdate sekitar bulan Mei ataupun Juni. Nah, tetapi ini dalam 2 tahun terakhir Simago senantiasa terlambat mengupdate ya dari scopus.com. Makanya kita ya pedomannya itu langsung ke scopus.com aja untuk lihat side score, SGR dan juga quartile serta lihat daftar-daftar jurnal yang still exist in Scopus database. Nah, untuk pertanyaan ke-8, how to check if journal still indexed in Scopus database. Nah, jadi kalau kita mau cek jurnal masih terindeks di Scopus database, yang pertama Anda harus cek Scopus website-nya, ya, scopus.com. Cari dari yang sources, bagian sources itu dicari, ya, carilah jurnal Anda di sana. Masih adakah di sana atau tidak. Nah, setelah itu Anda lihat coverage years-nya sampai kapan, masih present kah atau sudah selesai di tahun sebelumnya. Kalau sudah selesai di tahun sebelumnya berarti sudah tidak terindeks lagi di Scopus. Nah, selanjutnya juga cek Scopus Excel file and that journal is active. Nah, jadi Scopus Excel file ini juga dapat Anda lihat di scopus.com ya. Nah, untuk selanjutnya lagi cek juga discontinued journal list ya, yang terakhir send email to Scopus support. Nah, jadi send email to Scopus support ini memang untuk make sure lagi bahwa jurnalnya betul-betul masih diindeks oleh Scopus. Jadi jangan sampai kita masuk ke jurnal Scopus sudah bayar gitu ya, sudah mengeluarkan EPC ya, biaya EPC, tetapi nanti tiba-tiba jurnalnya tidak eksis lagi di Scopus ataupun di discontinued. Nah, nanti masuk ke scopus.com-nya. Nah, ya, masuk ke scopus.com-nya, nanti tinggal cari di bagian sources ini ya untuk melakukan pencarian jurnal, atau silakan download di sini ya Scopus discontinued list untuk download list yang di discontinued, dan juga Scopus source list ya. Ini daftar list yang jurnalnya masih aktif di Scopus. Oke. Nah, next pertanyaan yang ke-9, ya, what happened to my article if the journal discontinued from Scopus? Jadi sekarang banyak kejadian jurnalnya discontinued dari Scopus. Apa yang terjadi sama artikel saya? Nah, ini untung-untungan ya, untung-untungan. Kenapa saya katakan untung-untungan? Kalau dulu ya discontinued sampai last coverage itu tidak hilang. Ya, tidak hilang, artinya masih di dalam database Scopus. Nah, tetapi sekarang ya di discontinue, tapi ada yang tidak jelas last coverage years-nya dari Scopus ya, dan tiba-tiba mendadak hilang dari Scopus, jurnal-jurnal yang sudah terbitnya. Nah, jadi ya memang harus hati-hati terhadap jurnal-jurnal yang tadi ya dikategorikan, diindikasi sebagai jurnal predator ya, karena dia akan sangat merugikan Anda ya, apalagi sampai jurnalnya itu hilang, artikelnya hilang dari Scopus database, padahal artikelnya sudah masuk ke dalam profilnya kita dan juga sudah disitasi. Nah, tetapi
Ya, jika artikelnya itu sudah lama sekali, misalkan 2 tahun yang lalu, ya, ataupun 1 tahun yang lalu, ya sudah terbit di Scopus. Nah, tahun ke depan dia ternyata di discontinue. Nah, kalau yang sudah lama itu artikelnya biasanya masih ada, dan citasi-citasi artikel tersebut juga masih ada. Ya, jadi masih terhitung ya untuk menghitung H-index dan juga citasi dari author tersebut. Oke, next pertanyaan yang terakhir adalah how long it takes before my article will appear ya in Scopus database. Jadi kapan sih ya saya sudah publish nih di jurnal Scopus, tapi belum masuk ke Scopus database-nya dan belum link ke dalam akun Scopus-nya saya ya selaku author. Nah, ini Anda tidak perlu khawatir, biasanya ya Scopus itu memerlukan waktu 3 sampai 6 bulan ya paper Anda dapat ditambahkan ke Scopus database alias kalau bahasa kitanya diindeks ya oleh Scopus database. Nah, ya tetapi apabila Anda ya ingin mempercepat proses pengindeksnya dari Scopus, Anda dapat melakukan dan juga mengirimkan email ke scopussupport@elsevier.com ya dengan menyertakan artikel PDF dan juga link dari jurnal yang telah Anda tuju ya untuk dapat dipastikan bahwa jurnal ini betul-betul jurnal Scopus ya. Dan juga ya Anda email ke sini dan insya Allah ya dalam waktu beberapa minggu minggu lebih cepat ya dari yang ditargetkan, itu artikel Anda sudah ya masuk ke dalam database-nya Scopus. Oke. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan ya untuk informasi umum yang biasanya ditanyakan seputar Scopus ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.